selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali pada malam hari ini bersama saya Sakun Rawat, reporter gadungan, di mana pada malam hari ini saya berada di dalamnya Mbah Muji Geseh Community, dan sesaat lagi kita akan bincang-bincang bersama Raja Touring Yogyakarta di kediamannya Mbah Muji. Ikuti terus, jangan lupa like dan komen di channel YouTube kami. Oke, selamat malam Mbah. Selamat Ini malam. kami dari tim touring STMC. Kami ingin berbincang-bincang dengan si Mbah yang kami dengar itu si Mbah ini adalah maestronya touring karena sudah touring ke mana-mana. Nah, sedangkan kami ini kan masih junior, touringnya baru semeter 2 meter. Nah, sementara si Mbah kan sudah berkilo-kilo. Nah, untuk yang pertama Mbah, barangkali si Mbah bisa menyebutkan nama lengkapnya. Nama lengkap si Mbah, supaya penonton itu bisa mengetahui si Mbah itu namanya siapa, tinggalnya di mana. Nomor populer, Wak. Oh ya, boleh nomor populer atau nama populernya saja. Nama populer nggak apa-apa. Halo, ya. Selamat malam. Berkunjung ke Padepokan Geseh. Saya berangkat touring berawal dari tahun 88. Motor yang saya pakai CB 100 tahun 76. Itu sudah keliling Jawa, paling jauh Bali sama Lombok tahun 88. Keliling terjauh sampai ke Lombok itu pakai CB. Berikutnya ya touring berikutnya dengan motor yang lain itu tahun 90 ke Gundawin. Wah, Selama 10 hari itu juga ke Bandung, Jakarta, Sukabumi, Labuan Ratu, ke Bali, ya, ke Bromo, sampai ke itu selama 10 hari ya. terbentar. Tapi touring terjauh itu ke Lombok ya Mbah ya. Itu berapa lama Mbah sampai ke Lombok itu dari Jogja? 10 hari. 10 hari. Tahun 2011, 2010, 2012. Terus tiap tahun saya masih touring sampai ke Sumatera, ke Padang, ke Lombok, ke Flores, sampai saya perjalanan yang terjauh sampai Timor Leste. Oh, sampai Timor Leste hebat. Luar Waktu biasa yang ini si Mbah kita ini saya sampai tempuh. Timor Leste. Waktu yang saya tempuh sampai 24 hari. Sampai 24 hari. Nah, ini Mbak, pertanyaan saya Mbak. Tadi kan touring terjauh sampai Timor Leste 24 hari. Nah, teman saya ini ini mungkin nanti si Mbak bisa menceritakan Iya. untuk mengantisipasi apa namanya biar tidak ngantuk di perjalanan itu gimana, karena kan kebetulan kami kemarin kan touring ya deket-deket sih, tapi di jalan itu ternyata sulit untuk melawan rasa ngantuk, harus ngeyor-ngeyor sampai mau jatuh di jalan. Nah, tipsnya sih Mbah supaya di jalan itu tidak ngeyor-ngeyor itu gimana? Ya kalau tips saya, kalau memang pengen touring yang sesungguhnya seperti saya sebagai petouring atau petualang, sebetulnya bukan bisa dibilangin petouring, tapi saya petualang. Itu harus mempersiapkan fisik. Pertama, fisik harus kuat, mental, karena harus melampaui beberapa kendala, termasuk kendala yang paling berat, rasa ngantuk, melawan rasa ngantuk. Ya. Itu kalau saya itu kadang kalau dipaksakan ya saya menggigit bibir. Waduh, Bibir saya copot biar enggak ngantuk. Tapi kalau sudah itu enggak harus istirahat, harus kita berhenti istirahat
jangan sampai mengganggu perjalanan. risiko kecelakaan tetap. Kita harus aman, kita harus safety-nya itu. Oh iya itu mungkin dari nyuwun sewu Mbak. Ya. Yang besok ini nek ajeng touring kan harus mempersiapkan bekal. Iya. Terus sangu macam-macam dan itu nyiapin itu pinten hari apa pripun ngoten. Ya biasanya sudah berbulan-bulan saya mempersiapkan, pertama persiapan fisik. Persiapan fisik minimal 3 bulan harus sudah training. Lari pagi, jalan pagi atau kalau perbekalannya itu nanti 1 minggu sudah nyeting bekal untuk perjalanan berapa hari sekaligus termasuk kita harus menyiapkan tenda, peralatan kompor, dapur, logistik, mie instan, kopi, teh itu harus sudah dipersiapkan. Nah untuk kuda besinya gimana? Kalau selama ini motor selama saya touring sejak tahun 88 sampai tahun 2020 ini aman-aman dan tidak pernah trouble. Oh, ya. Tadi kan touringnya dari tahun berapa? 88. Sudah berapa motor Mbak yang pernah dipakai Mbak? Saya habis 3 motor. Yang dulu awalnya pakai Speedpet, terus ganti Honda Win, terus sekarang pakai Honda Phantom. Ya termasuk saya maniak motor juga. Ya ini kan kita juga punya saudara yang Ya, baru memakai Phantom. Barangkali mau mengadakan touring bareng sama Simbah Ya, oke. atau mengajukan pertanyaan, oh silahkan Pak. Iya. Selamat malam ya Mbak ya. Ya, selamat malam juga. Saya senang sekali Mbak bisa hadir bersama-sama dengan dari teman-teman STMC Mbak. Ini karena saya baru saja ya Mbak ya, memiliki motor Phantom. Gimana Mbak selama ini? Selama dipakai sampai jauh-jauh sampai di Lombok, sampai di Timor Leste Mbak. Apakah ada rasa-rasa yang tidak enak Pak untuk mesin atau untuk kenyamanan berkendara Pak? Kalau untuk Honda Phantom, saya sudah pakai sejak 2007. Iya. Pakai Phantom, touring pakai Phantom. Itu alhamdulillah juga tidak pernah ada trouble selama persiapan harus kita setting betul, termasuk jangan lupa setiap kilometer tertentu harus ganti oli. Olinya harus diganti. Jadi tergantung perjalanannya. Kalau saya kan sampai lebih dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu. Berarti perawatannya harus Perawatan harus rutin. Selama perjalanan ya itu jangan lupa, jangan hanya ngisi bensin toh, tapi oli mesin harus diperhatikan. Perhatikan ya Pak ya. Itu sangat vital sekali, sangat penting sekali, sangat penting agar motor itu ya enak, tidak ada trouble. Nah ini Mbak, nah, di perjalanan, di tengah perjalanan ada trouble, ngatasi pripun Mbak? Ya, trouble mesin atau lampu? Kalau lampu itu harus ada persiapan, terutama motor itu harus dikasih lampu serep, terutama lampu utama. Jangan hanya mengandalkan 1 lampu, harus ada lampu tambahan, mungkin 2 bahkan 4. Motor saya itu sampai lampunya 8. Satu motor lampunya 8 sama galon atau untuk ganti ketika mungkin sen mati gitu ya kita ganti segera itu karena untuk keselamatan kita juga keselamatan pengendara yang lain. Ya, ini Mbak saya mau tanya lagi Mbak. Ini perjalanan Mbak sampai ke Lombok. Ini tentunya Pak, di perjalanan bukan jalan yang ramai semua. Kadang kita harus melewati hutan, melewati belantara dan sebagainya. Nah, kadang-kadang si Mbak ini menceritakan bahwa perjalanan kadang-kadang malam hari juga lewat. Bagaimana Pak? Apakah selama di perjalanan ada gangguan tentang keamanan dan sebagainya? Tolong Mbak diceritakan untuk teman-teman kami. Alhamdulillah saya selama perjalanan dari Jogja sampai Padang
lewat Palembang Jati yang memang hutannya oke, masih rawan. Jadi alhamdulillah aman-aman saja. Yang paling penting menghitung waktu. Misalnya kalau kita harus jalan malam, harus ngejar sesuatu misalnya, termasuk harus target, ya kita harus jalan. Seandainya lebih baik jangan sampai jalan malam, istirahat untuk keselamatan diri kita, jiwa kita itu sangat diutamakan. Jangan dipaksakan, yang jelas jangan dipaksakan. Jadi Kita kalau perjalanan jauh. kalau misalnya di perjalanan capek, ngantuk, ya istirahat Ya, gitu ya. segera istirahat. Istirahat. Ya, ya. Terus ini Mbak, untuk peralatan mesin itu apakah Simbah menangani sendiri atau punya ahli sendiri untuk ya peralatan mesin terhadap motor yang dipakai untuk touring itu? Ya, kalau itu Atau saya punya kadang kalau yang itu, sederhana atau yang sederhana sih saya kerjain sendiri. Kalau enggak ya harus ke mekanik atau misalnya harus ganti kampas kopling, persiapan kampas kopling atau itu. Kalau kampas rem itu bisa sendiri, tapi kalau yang namanya bongkar mesin yang itu harus ada ahlinya sendiri. Agar motor itu memang jaminan untuk jarak jauh. Tadi nampaknya belum kita tanyakan kalau touring sama siapa ya? Belum ya tadi ya? Ah. Kalau touring sama siapa Mbak biasanya Mbak? Apakah siapa? Apakah sendiri atau Selama ini kalau touring kadang saya, kalau ada yang ikut ya saya, ada temen, kalau enggak ya saya berangkat sendiri. Misalnya sama kawan-kawan, saya mau ke sana, ke Bali, siapa yang mau ikut? Kalau nanti ada kawan-kawan yang 1, 2, oh aku ingin ikut Mbah, mari. Nanti menentukan tanggalnya kapan, sesuai mereka seloni itu kapan atau yang. Untuk boncengernya rata-rata cewek atau cowok Mbak? Nah, itu pernah saya dapat boncengker 1 itu orang dari Prancis itu malah. Wah, Ketika cewek, saya di cewek. Flores gitu. Cewek juga. Itu ada itu fotonya di sana itu. Tadi kan Simbah menyampaikan kalau touring sendiri. Jadi kan banyak ada foto-foto. Jadi yang memfotokan siapa ini Mbak? Nah ini Jangan-jangan masalahnya ada ketika kenalan di kita sana. foto untuk dokumentasi kita harus punya foto yang nggak canggih-canggih amat, tapi yang penting bisa diotomatis. Iya, Secara otomatis nanti bawa tripod. Oh, jadi foto Ya. sendiri ya, tidak perlu merepotkan orang lain ya. Itu penting sekali untuk bukti perjalanan saya. Oh selama perjalanan tahun ini saya ke sana. Tahun ini ke sana misalnya. Ada buktinya itulah. Ada pertanyaan Mbak bagi saya. Mbak. Saya sebenarnya senang sekali Mbak. Tapi adakah pengalaman Mbak sampai di Flores, mungkin sampai di Padang ini ada mungkin kenalan wanita atau cewek-cewek atau ibu-ibu sudah janda atau sebagainya malah mengamerkan sih Mbak. Nah. Itu ada nggak Mbak? Tolong itu. Ya, Jujur, menarik ayo. itu. Pengalaman lucu. Kadang saya istirahat di warung, saya nggak tahu itu janda atau tapi komunikasi itu sangat baik itu. Terus salah apa ya? Ada yang pengen ngikut itu, tapi kan ya nggak mungkin terus ikut kemanapun. Wah malu aku. Iya. Gitu. Kalau sekedar foto-foto bareng ada. Iya. Iya, tapi saya kok kurang percaya Mbak. Jiwa, Gimana? soalnya jiwa seni Simbah itu agak tinggi sekali. Yang apa namanya? Menjadikan Simbah itu menjadi memiliki hobi touring itu apa sebenarnya itu Mbak? Sebetulnya sejak Awalnya dulu kok saya jadi pengen touring, senang ikut touring. awalnya itu dulu tahun 74 itu ya hobinya dari desa ke desa, dari desa ke desa. Ya. dari gunung ke gunung. Yo istilahnya kayak pendaki lah gitulah. Iya. Walaupun enggak seperti pendaki profesional. Nah, terus setelah itu pengen lihat wajah Indonesia, alam Indonesia yang begitu indah ini. Nah ini terus awal saya pengembaraan saya sebagai Touring denger. peturing Iya, itu iya. dari situ awalnya. Jadi sendiri itu tidak menjadi kendala di dalam Wah, touring teman-teman. bukan. Meskipun kita sendiri kita touring bu.
Yang paling penting itu niat kita, keinginan kita yang kuat pengen lihat sesuatu yang jauh di luar sana. Nah, itu. Ya, ya, ya. Nek kagem perizinan saking keluarga pripun, Mbak? Kalau perizinan kebetulan Pernah istri ada kendala? anak saya sebelum jadi istri saya sudah tahu kalau saya itu pengembara atau peturing itu, jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi ya tentunya yang penting di rumah jangan apa? Layal-layalan. Iya, enggak, jangan sampai kapiran, temui Jawa gitu loh. Tetap yang di rumah tenang dengan saya juga tenang bepergian. Terus ini Mbak, di setiap dokumen ini kan ada nama-nama gesek. Nah ini apakah nama grupnya si Mbak atau dapat inspirasi dari mana istilah gesek ini Mbak? Nah kalau awal mula dari istilah gesek itu teman-teman bahkan karena saya sering pergi sendiri ini terus dianggap orang aneh gitu. Ketika orang aneh ya itu jadi kita juga itu orang ya, aneh. orang gesek itu tadi. Tapi yang penting walaupun mungkin ada orang yang apa seolah-olah nama gesek itu konotasinya negatif, bukan. Kita Iya, orang-orang saya kecil percaya semua. itu. Ya. Itu kan hanya sebuah nama gitu aja. Untuk biar ya mungkin lebih populer dengan nama itu. Ya. Jadi meskipun sendiri tetap jalan. Pun, gitu ya. Pengalaman yang paling mengesankan apa Mbak? Selama touring mulai dari Pengalaman tahun yang itu? paling mengesankan saya itu ketika saya di Flores bermalam mendirikan tenda. Nah, itu kena badai. Nah, itu kena badai, angin kencang itu sampai tenda itu mau kangkat itu pagi-pagi debunya minta ampun seperti kena badai di gurun pasir itu. Tadi kan Mbak cerita, Ya. jadi sebelum menikah itu kan pacarnya sudah mengetahui kalau Ya, touring. sudah. Pernah diajak touring belum Mbak pacarnya? Mbak? Nah ini satu ini ya belum pernah. Ada Wong. Takut ya mungkin ya Mbak ya? Istri saya sebagai profesi sebagai guru harus konsentrasi. Oh begitu. Dan waktu liburannya kan tertentu. Ya. Nggak bisa, kalau saya kan setiap saat oke saja. Iya. Ya, Semacam musafir gitu ya, Mbak. Nah, Kalau gitu. nyanyian itu kan musafir, musafir, gitu. hidupku bebas tiada ikatan. Tapi ikatan cinta masih ya, Pak ya? Wah itu lah. Oh iya. Ya masih ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman. Anu Mbak, untuk rencana touring terdekat kapan Mbak? Ya nanti ini lihat situasi. Sekarang kan lagi baru ada pandemi ini. Selama pandemi memang saya off touring ya. Ya vakum dulu karena ya mengingat ini. Ya seharusnya kita prihatin termasuk sama kok sampai saya itu ini dengan rasa keprihatinan saya selama pandemi saya juga sampai ini lihat jenggot saya ingu, rambut saya ingu. Ini saya punya nadar kalau belum divaksin belum saya Cuci potong. ya. Nanti kalau udah vaksin ya syukur cepet-cepet doain aja vaksin cepat selesai nanti kita bisa touring bareng-bareng lagi. Ya. Dan saya juga sudah risih. Berarti sudah hampir 1 tahun ya Mbak ya? Sudah hampir 1 tahun. Ya. 1 tahun. Barangkali gini, Mbak punya apa ya nasihat-nasihat buat kami nih tim touring STMC yang masih ya belum ada apa-apanya dibandingkan Simba. Ada mungkin ada nasihat-nasihat buat kami STMC. Ya, kalau dari saya cuma berpesan yang penting keluarga diutamakan dulu sebelum kita pergi touring atau diutamakan kebutuhan keluarga harus kita Udah penuh ya Mbak ya? penuhi dulu.
Artinya kan nanti kita pergi keluarga juga adem, Nyaman gitu ya, Mbak ya? Iya nyaman. Terus bisa konsentrasi mendoakan kita yang pergi, ya. agar dikasih keselamatan, kesehatan, Iya. kekuatan sama Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Iya, bisa nyaman di jalan ya, Mbak? Kita yang jalan kan juga adem juga. Iya, pikirannya nggak kemana-mana ya, Mbak? Itu safety harus diutamakan. Tadi seperti ngantuk, jangan Ya. dipaksakan. Untuk melanjutkan ya, Mbak ya? Harus istirahat. Karena kadang muncul tuh pengen cepet sampai gitu. Wah, nanti istirahat nggak sampai gitu loh. Nah ini secara emosional kita yang harus selama turun kita harus bisa Menata diri. Ya. Itu salah satu tantangan terberat. Iya, Bagi seperti saya yang juga touring, ngantuk, capek, itu tantangan yang utama. Lapar. Ini manusiawi, Mbak. Ya, Manusiawi ya. Dari dijaga untuk keselamatan kita juga, pengendara yang lain. Ya. Nah, mungkin harapan-harapan dari Mbah Geseh, saya menyebutnya Ya, gitu aja ya. oke. Mbah Geseh Nggak itu apa-apa, itu saya harapan-harapan suka. kepada peturing-turing yang masih junior itu apa, Mbak? Ya harus Pemula belajar. ya, belajar. Harus belajar, jangan jauh-jauh. Ibaratnya misalnya touring 1 hari, mungkin bersama keluarga, anak istri diajak, Diajak dulu, ya ya. seneng gitu. Terus nanti kan 2 hari, 3 hari atau 4 hari, seminggu sampai kemana, tujuan mau ke Bali, ke Lombok atau ke Ujung Kulon, ke Lampung, ke Sumatera gitu kan nggak masalah. Yang dekat-dekat sambil piknik gitu lah dulu kalau sama keluarga. Ya seneng kalau tahu sudah berjalan itu kan nanti keluarga juga kaya walaupun ditinggal sore tahu nggak was-was gitu. Nggak was-was. Ya. Iya. Tahu kesulitan orang touring Nah, gitu ya, Mbak ya? itu, sip. Iya, betul. Jadi keluarga itu angkat topi ya, Mbak ya? Iya. Ya, baik teman-teman semuanya, ini bincang-bincang kita dengan Simbah Geseh, sang maestro touring sejati yang sudah keliling Indonesia. Terima kasih Mbak atas waktunya, dan Oke, ya. bagi teman-teman yang ingin berkenalan lebih jauh dapat datang ke mana Mbak ini Mbak? Padepokan Geseh Padepokan Geseh Condong Catur. Belakang hotel Sunrise. Belakang Ring Road. Hotel Ring Road. Ring Road ya. Salam touring sejati, salam Iya. satu aspal. Terima kasih. Yes. Oke, demikianlah pemirsa laporan langsung dari studio Geseh di Padepokan Geseh Touring Community bersama Maestro Touring Mbah Geseh atau Muji. Mbah Muji.